Halo semua, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi teman-teman, selamat hari Sabtu ya. Ya, selamat datang kembali di belajarasuransi.id. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai risk management. Nah, risk management ini merupakan satu faktor yang penting dalam pengelolaan asuransi. Kenapa penting? Nah, justru ini nanti akan dibahas oleh master trainer kita, Bro Isma Nurvelaidan. Nah, singkat cerita mengenai Bro kita ini akan menjadi sumber kita ini adalah Mas Isma yang sering dikenal sebagai host belajar asuransi sebelum-sebelumnya. Nah, beliau ini adalah professional risk management di perusahaan Supreme Energy. Nah, sekarang beliau menghandle risk management dan asuransi. Sebelumnya beliau merupakan underwriter di perusahaan asuransi Jepang, kemudian sebelumnya juga sempat menjadi underwriter juga untuk properti dan di asuransi Jepang sebagai risk engineer ya Pak Isma ya. Betul kok. Oke, baik langsung saja. Halo Pak Isma, apa kabar? Hai Koko Thomas, teman-teman, Assalamualaikum, selamat hari Sabtu ya hari ini ya. Ya, hari Sabtu. Ketemu lagi nih di free webinar kita. Baik, kita mulai teman-teman, selamat pagi, Assalamualaikum, saya Isma, selamat hari Sabtu. Ya, kenapa saya berikan selamat hari Sabtu, jangan lupa teman-teman mungkin banyak yang sudah work from home lebih dari 6 minggu, mungkin ada yang 2 bulan juga, mungkin hari menjadi lupa ya. Sekarang hari Sabtu, kayak kemarin mungkin beberapa hari ada yang libur, mungkin teman-teman seperti saya juga kelewatan untuk bekerja ya. Pak Ilham gitu nggak Pak Ilham? Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk bisa membersamai teman-teman semuanya. Kami dari Belajar Asuransi, sebuah platform dari perusahaan kami untuk khusus risk management dan insurance, pengembangan dan intensifikasinya. Produk kami ada yang berbayar, ada yang free, tapi tujuan kami kita ingin sukses bersama dengan teman-teman, dan tagline dari kita seperti ada di belakang dinding kita, profesional dan smart. Jadi kita bersama menjadi seorang profesional, terus menjadi seorang profesional dengan cara yang smart dan menjadi insan yang smart. Oke. Suara udah jelas nih ya. Oke, teman-teman. Silakan. Oke ya. Sip. Bagi teman-teman yang mengambil mata ujian 103401, 402, 404, ini tepat sekali. Anda berada di tempat dan ruangan yang tepat hari ini, karena kita akan bahas tentang risk management, GCG, insurance, compliance, dan fungsi kita ada di mana. Jadi pertanyaannya kan, di mana peran kita di industri ini? Jadi seringkali teman-teman ya, kita bertanya-tanya, kita sebagai karyawan, kita sebagai mungkin manajemen, kita sebagai middle management, kita sebagai manajer, kita sebagai karyawan, kita sebagai staff, kita kurang tahu kita ada di mana sih dalam membantu perusahaan, dalam menciptakan pencapaian tujuan kita itu. Saya bekerja dulu berawal di industri insurance di Tugu Pratama Indonesia sebagai underwriter. Kemudian saya belajar tentang risk engineering karena basic saya adalah anak teknik. Kemudian saya belajar sejak tahun 2011 risk management yang lebih bergeser dengan point of view lebih luas, yaitu risk management strategic ISO 31000. Nah, terkait dekat sekali dengan insurance juga, karena bagian dari mitigasi, kalau Bapak sudah, Bapak Ibu teman-teman semua udah tahu ya, bahwa mitigasi resource terakhir adalah dengan mentransfer atau men-sharing resiko itu, entah kepada orang lain, entah kepada insurance. Oke, slide berikutnya. Teman-teman, ini cuma ada 10 slide. Nanti kita akan bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah kita recall dulu apa sih yang disebut risiko dan risk management itu, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah pengelolaannya, kemudian baru di risk management di industri kita, di industri insurance. Oke, saya coba buka dengan sebuah gambaran seperti ini nih. Coba ceritanya gini, ada di sebuah, ini sabananya udah kering ya, belum hujan nih. Jadi kalau kita mereview risiko, coba kita lihat sebuah cerita, ada sebuah sabana yang tinggal 2 makhluk ini saja. Jadi ceritanya tidak ada makhluk lain yang hidup di sana.
ada satu cheetah, yang satu adalah impala gitu ya. Nah, impala karena dia adalah seekor herbivora, pasti makanannya adalah rumput. Nah, bagaimana dengan si harimau atau cheetah ini? Dia pasti makanannya adalah daging ya. Oke, suatu hari karena sudah tidak makan selama 7 hari, maka cheetah itu punya ide untuk pengen sarapan menu steak gitu. Menu steak. Apa yang dia pikirkan? Dia akhirnya memburu si impala. Baik, teman-teman, dari ilustrasi seperti itu, kira-kira siapa yang berada pada kondisi risiko? Siapa yang berada di kondisi yang berisiko? Siapa kondisi yang tidak berisiko? Oke, ada yang menjawab bahwa pasti yang berisiko adalah si impalanya itu. Tapi ada juga banyak teman yang bilang yang berisiko adalah si harimau atau si cheetah ini. Kenapa? Bayangkan nih, kalau dia makan hari itu steak yang enak, habislah menu makannya untuk hari itu saja. Bagaimana dengan hari-hari ke depannya? Nah, artinya gini, teman-teman, untuk melihat risiko itu tidak hanya melihat eventnya saja, tidak hanya melihat oh ini ada perburuan, oh ini hari ini dia pengen makan, tujuannya apa? Tapi ada minimal 5 hal yang harus kita ketahui, apakah ini risiko ataukah ini opportunity. Oke, sekarang kita ngomong risiko dulu deh. Jadi untuk melihat risiko adalah kita harus melihat yang disebut objektifnya seperti apa, kemudian ketidakpastiannya itu timbul karena apa, kemudian eventnya. Nah ini yang sering kalau kita, teman-teman ya, sebagai orang insurance, orang risiko, eventnya, tabrakankah, kebakarankah gitu ya. Padahal secara lebih luas risiko itu akan dilihat juga probability, konsekuensi, kemudian objektif dan uncertainty. Yang sering lupa adalah objektifnya. Oke, sekarang kita ada 2 kuis ya, Koko Thomas ya. Ya betul, Pak Isma. Koko Thomas ada kuis. Oke, teman-teman coba buka chat ya, siap-siap di chat. Saya akan bercerita seperti ini, teman-teman jawab, nanti ada pertanyaan di belakang cerita. Teman-teman 4-5 tahun lalu ada film yang diangkat dari film yang sudah lama. Masih ingat nggak teman-teman? Ada film namanya Alice in Wonderland. Kok masih ingat nggak kok? Wah, itu saya ingat yang main Johnny Depp ya. Yes, betul. Tokoh utamanya siapa kok? Alice ya, kalau nggak salah Alice. Ya. Alice. Oke. Mungkin suka temannya si Alice. Ada itu namanya seekor kelinci. Masih ingat nggak? Alice punya teman seekor kelinci namanya Rabbit ya. Namanya Rabbit. Coba teman-teman simak, nanti tolong dijawab chat. Nanti yang paling cepat dan paling tepat kita kasih hadiah untuk kuis pertama ya kok ya. Siap. Oke, ya teman-teman ya. Biar semangat nih. Jadi gini ceritanya. Alice itu kan seneng jalan-jalan ya di hutan, kemudian di dunia impiannya lah. Nah, suatu hari Sabtu gitu kan, hari Sabtu dia jalan-jalan ke hutan. Kemudian entah kenapa dia tersesat di hutan itu. Tersesat untuk bagi anak kecil adalah hal yang tidak menyenangkan kan, nangislah dia gitu kan. Kemudian Rabbit juga lagi jalan-jalan, bertemulah si Alice dengan si Rabbit. Si Rabbit bertanya kepada si Alice, kenapa kamu gitu? Si Alice menjawab, ini aku lagi tersesat, padahal pengen jalan-jalan, padahal lagi jalan-jalan di sini gitu. Terus si Rabbit bertanya, memang Alice mau kemana gitu kan? Si Alice menjawab, nggak tahu mau kemana. Nah, teman-teman coba siapkan chatnya, kemudian tolong dijawab, kira-kira tersesatnya si Alice itu, ini kuis pertama ya, risiko atau bukan buat si Alice. Terus kenapa itu disebut risiko, kenapa? Mungkin kalau jawabannya tidak, kenapa? Oke, kita beri waktu 2 menit, simple saja jawabannya. Silahkan kita tunggu teman-teman. Ya, sudah jawabannya dari Regina. Ya, betul. Okay. Karena Alice melakukan hal gambling. Iya. Gambling, betul. Ya, risiko. Alasannya karena ketika Alice tersesat dan dia salah pilih jalan, bisa jadi dia jatuh ke jurang atau ke tempat berbahaya. Namun, bisa jadi tidak berisiko, karena menanyakan hal yang pasti ke Rabbit. Oke. Nah, itu bisa juga ya. Ini. Ya, risiko dari Sheila. Ya, risiko. Nanti dia dimakan serigala. Dari GP Asuransi, risiko bagi Alice karena ketidakpastian jalan yang akan ditempuh. Oke, Koko Thomas sebagai host, teman-teman ya,
di kelas risk management tuh aslinya nggak ada yang salah sebenarnya. Tapi semua masukan kita akan cara pandangnya akan kita samakan dengan sebuah metodologi yang kita sepakati gitu aja. Makanya risk management itu nanti sifatnya berarti dia sebuah manajemen yang beriterasi. Jadi kalau kurang sempurna dibenerin lagi terus menerus. Oke, ada lagi jawabannya. Ya Elis nggak tahu. Oke. Boleh nggak Sabtu ada teman kita open mic, Pak Thomas? Boleh. Oke, Pak Ilham, please open your mic. Oke, saya Pak Ilham. Halo Pak Ilham. Selamat pagi Pak Ilham. Pak Ilham. Ya, halo. Assalamualaikum. Salam. Ini jawabannya apa ini? Yang lain jelas nih. Ada risiko, bukan risiko. Ini jawabannya private ke saya nih teman-teman. Namanya Pak Ilham nih. Ya Elis nggak tahu. Risiko atau bukan nih Pak? Singkat. Ya resiko dia nggak tahu ntar jadinya mau apa. Oke, nggak tahu. Oke, berarti nggak risiko ya bagi Pak Ilham ya? Resiko. Risiko ya? Oke, terima kasih Pak Ilham. Risiko. Baik, teman-teman, risiko atau bukan, nanti kita pertajam dengan membandingkan definisinya ya. Oke, Ko, boleh ke slide berikutnya, Ko? Oke. Wah, gambar apa nih? Oke, teman-teman, kita coba deskripsikan kembali risiko dengan sesuatu yang ekstrim. Mungkin bukan di industri kita, tapi ini cukup menarik, Ko. Koko masih ingat nggak tsunami di Aceh tahun berapa? 2014 masih semua. Itu saya masih kuliah waktu itu. 2004 kali ya? 2004. Ya. 2004 ya. Saya masih di Jogja waktu itu sebelum gempa Jogja ya. Gempa Jogja itu 2006. Saya waktu itu masih semester 6. Nah, sebelum di gempa Jogja itu ada kejadian besar juga di Aceh. Mungkin teman-teman banyak mengcover juga insurance property, kemudian ada saudara mungkin, jadi coba kita recall tanpa untuk teman-teman waktu gempa Aceh kejadiannya jam sekitar sebelum pukul 6 pagi ya, biasanya kejadian tuh segitu. Gempa Jogja itu dulu pukul 5.55 dengan besarnya 5,58 skala Richter waktu itu. Saya jatuh waktu itu, bangun nggak bisa. Nah, kembali ke gempa Aceh. Pada saat gempa Aceh terjadi, sejam berikutnya infrastruktur telepon, kemudian provider telepon yang ada di sana seluler itu masih bisa bekerja kok. Okay. Tapi apa yang terjadi 2-3 jam berikutnya hampir semuanya mati. Ya, tapi ada teman-teman, kecuali satu provider yang saat itu masih bisa bekerja. Coba teman-teman mau menjawab dengan chat nggak? Ada nggak yang tahu dulu? Provider apa yang masih bisa beroperasi pada saat tsunami Aceh 5 jam setelah dia terkena sore hari lah. Hari-hari berikutnya dia masih beroperasi. Ada satu provider. Teman-teman yang tahu silahkan jawab di chat. Nah, saat itu yang masih bisa bekerja adalah ada 2 yang bisa menjawab nih kok. Ya, adalah warna kuning. Oke. Provider warna kuning ya. Oke. Yang ukuran baju ya. XL Axiata, betul. Jadi ini salah satu case yang di komunitas risk management sering dibahas juga ya. Jadi XL Axiata saat itu masih bisa bekerja. Kenapa? Konon katanya XL Axiata pada saat masuk di market Aceh, dia melihat bahwa kalau orang insurance di Sumatera itu kan ada bagian-bagian earthquake zone exposed gitu ya. Mana yang tinggi areanya zona 5, zona 4, hingga zona 1 yang paling aman. Nah, Aceh itu salah satu 4, 5 gitu ya, selain Bengkulu dan daerah sebelah kiri pulau. Nah, mereka membuat strategi yang disebut, jadi dia menggunakan mobile provider pakai truk-truk gitu kok. Oke. Pakai truk-truk gitu. Sehingga ketika dulu banyak provider berpikir bahwa, oke, kalau membangun jaringan itu, BTS itu ditempatkan di gedung-gedung yang tinggi. Wah, karena apa? Kan nyoloknya gampang, di gedung sudah ada listrik. Ya. Kan tinggi, ada gedung yang 10 meter, dia tinggal tambahin aja jangkauannya luas. Tapi tidak dengan XL Axiata. Dia melihat sesuatu yang lain dari risiko itu. Dia melihat bahwa, oke, kalau ini terjadi, apa yang bisa dilakukan? Nah, saat itu pas sekali dengan kejadian 2004. Jadi ketika semuanya down, pada saat gedung-gedung rusak, kemudian runtuh, satu provider yang masih bisa bekerja adalah XL Axiata. Oke. Ada cerita lagi. Teman-teman masih ingat nggak dulu kalau angkatan 2000 ke bawah ya? Angkatan 2000 ke bawah mungkin masih ingat
Kalau Koko 2004 ya kok ya. Ada ini persaingan sengit antara dulu ada produk sampo nih kok, produk sampo yang bersaing secara ketat. Yang satu adalah produknya P&G, Procter & Gamble, kemudian yang kedua adalah produknya Unilever. Masih ingat nggak teman-teman dengan sampo 2-in-1? 2-in-1 dulu, pokoknya kalau jargon iklannya gini, kok halus sekali gitu ya, rambutnya keren sekali, pakai apa? Cuma pakai sampo kok, itu Sunsilk. Tapi waktu itu pionirnya adalah dua sampo ini, Dimension itu Unilever punya Indonesia, kemudian yang P&G punya adalah Rejoice, gitu ya. Nah, ternyata mereka bersaingnya gini di pasar Indonesia. Di pasar Indonesia saat itu belum ada 2-in-1, yang ada baru di luar negeri. Nah, jadi waktu Indonesia pengen membuat 2-in-1, nah, dua raksasa ini bersaing. Hari Jumat, P&G, hari Jumat sore, P&G pengen memasukkan kargo-kargo produknya ke gerai-gerai utama di 3 kota besar di Indonesia. Yes, itu kan ada di Medan, Jakarta, dan Surabaya. Nah, Unilever hebatnya, marketing intelligence-nya tahu, kemudian pada hari Rabu dikumpulkanlah semua manajemen, termasuk risk management saat itu, continuous improvement timnya. Ini ceritanya saya dapat dari komunitas risk management ya. Nah, mereka pengen di Indonesia bagaimana mereka menguasai pasar 2-in-1 shampoo. Caranya adalah gimana? Berdiskusi, kemudian mendapatkan strategi yang quick win at any cost. At any cost tapi terukur juga ya. Nah, mereka hari Kamis siang itu, mereka drop terlebih dahulu barang-barang Dimension, sampunya ada di tiga gerai mall-mall utama di 3 kota tadi, di Medan, di Jakarta, sama di Surabaya. Apa yang terjadi hari Jumat? Jadi berselang sehari saja, bagaimana Unilever memanage risiko dengan menantang risiko. Ini seru nih. Menantang risiko dengan risiko itu mungkin perlu ya, kok ya. Nah, ini salah satunya nih. Menantang risiko dengan risiko itu mungkin di beberapa case penting. Nah, ternyata sukses saat itu. Nah, banyak sih cerita-cerita Unilever, termasuk kalau teman-teman tahu kenapa Taro itu ada ya teman-teman ya, ada merek Ciki Taro itu akhirnya dilepas, kenapa gitu. Itu unik juga. Ternyata Taro itu teman-teman kalau kita tahu, Taro itu salah satu kelemahannya adalah di volume. Setelah supply chain, volume mereka itu memakan tempat truk terlalu banyak daripada produk-produk yang lain. Itu kan gembung gitu ya, Ko ya? Oke. Nah, salah satunya di situ sih. Tapi ada juga tetap perusahaan yang melihat itu sebagai opportunity. Kok tolong ingatkan waktu kok. Sudah berapa lama? Baru setengah jam, Pak Isma. Masih cukup. Kan dari saya jatahnya 20 menit. Ini saya bisa share ya? Bisa, silakan. Oke, baik teman-teman. Oke, ini masih konsep nih ya. Ini konsep. Mengapa risiko itu begitu penting ya? Mengapa risiko itu begitu penting kita pahami? Baik. Oke, kalau kita definisikan risiko itu adalah efek dari ketidakpastian terhadap pencapaian sasaran. Setuju ya teman-teman ya? Kalau dulu di 101, 102 kita belajar banyak definisi risiko. Tapi di ISO 31000 itu adalah sebuah metodologi ya teman-teman ya, yang dikeluarkan oleh ISO 2009 dan diadapt oleh Indonesia di SNI 31000 tahun 2011. Jadi udah punya SNI-nya nih. Nah, ini direvisi tahun 2018, ini sekarang masih diterjemahkan oleh teman-teman perumus di ISO technical. Nah, definisi dari risiko sendiri adalah efek ketidakpastian, effect of uncertainty, gitu ya, uncertainty on objective. Oke, jadi tadi kalau teman-teman mendefinisikan risiko, paling tidak harus ada 3 hal ini, efek, ketidakpastian, dan tujuan, objektif. Ya, efek itu bisa positif, bisa negatif nantinya ya. Kalau uncertainty itu konon katanya definisinya adalah ketidaktahuan kita terhadap masa depan karena kurangnya pengetahuan kita. Makanya fortune tellers atau dukun itu mahal karena ini kok. Orang asuransi itu mahal bayarannya karena dia bermain dengan uncertainty. Dia mengelola uncertain ini. Nah, kemudian yang sering lupa teman-teman adalah objektif ini ya. Sering lupa adalah objektif. Oke, tadi Alice punya objektif nggak dia jalan-jalan? Sehingga dia tersesat. Ketika ditanya oleh Rabbit, emang mau kemana? Tidak tahu mau kemana. Gitu.
Artinya apa? Dia memenuhi nggak tiga hal ini? Efek, oke, dia menangis, dia tersesat negatif. Uncertainty, oke. Tapi dia tidak punya objektif. Jadi framing dari cerita itu sebenarnya tersesatnya Alice itu sebenarnya bukan risiko ya. Oke, karena dia tidak punya objektif ya Pak Isma ya? Karena tidak punya objektif. Jadi ada tujuan kemana? Kecuali kalau dia punya tujuan karena ke istana lain gitu. Nah, itu. Oke, jadi objektif itu sangat penting. Oke, teman-teman. Meski sasaran itu ada di depan, gitu kan. Nah, tapi kan pengelolaan ada di sekarang, gitu ya. Nah, tulus dan ikhlasnya risk management pentingnya itu adalah karena pengelolaan sesuatu masalah itu bukan pada saat dia sudah menjadi masalah atau problem, tapi ketika dia masih menjadi potensi masalah. Coba kita lihat. Ada 3 terminologi kok, teman-teman ya. Ada yang namanya risiko, ada yang namanya problem atau krisis, ada yang namanya disaster. Kalau kita recall lagi ya, teman-teman, pandemi COVID bagi Indonesia itu apakah risiko ataukah sudah menjadi problem? Oh, sudah ada jawaban dari Mbak Ayu Anindita. Problem katanya. Problem ya, betul. Karena dia sudah terjadi, paling enggak gitu. Ya. Okay. Nah, hebatnya risk management adalah dia mengelola suatu potensi masalah ketika dia masih menjadi risiko gitu ya. Nah, apa sih yang dilakukan di risk management itu? Ini, dia akan mengelola 2 hal, potensi, frekuensi atau likelihood, dan severity-nya. Oke, kemudian apa yang disebut krisis, apa yang disebut krisis atau problem, apa yang disebut disaster. Jadi teman-teman, kalau sebuah risiko itu tidak dikelola dan kita diamkan, atau kita kelola tapi kita tidak punya resources yang cukup untuk mengelolanya, lama-lama risiko itu menjadi problem. Oke, risiko itu menjadi problem. Problem ketika organisasi kita, perusahaan kita tidak punya atau tidak mampu untuk mengkontennya, lama-lama menjadi disaster. Maka dari itu, ada istilah BCP, BCM gitu ya. BCP, BCM itu bukan risk management. Dia adalah problem, crisis, dan disaster management. Ada teman-teman IT namanya DRP ya, Disaster Recovery Plan. Dia artinya disaster. Jadi, sangat berbeda mengelola risiko dengan mengelola problem. Jadi, pastikan problem management akan berbeda dengan risk management. Ya. Oke, itu. Jadi ada 3 terminologi, risiko, problem, dan disaster. Oke, starting point dari risk management itu sebenarnya adalah bagaimana supaya kejutan-kejutan yang tidak enak bagi kita, kejutan-kejutan yang tidak enak bagi manajemen itu bisa kita kurangi gitu. Atau bahasa kerennya lesson atau gini, mengurangi unpleasant surprises bagi manajemen. Jadi kalau sebuah perusahaan dia dengan aktif ya menuliskan risiko-risikonya, memitigasinya, melakukan dengan metodologi yang disiplin gitu. Apa yang terjadi ketika ada sebuah kejadian? Apa yang terjadi ketika ini ada sebuah kejadian dan itu sudah diidentifikasi di awal? Kira-kira manajemen akan terkaget-kaget nggak? Oh, tentunya tidak. Harusnya tidak ya, harusnya sudah punya obatnya mungkin ya ketika obatnya ya, betul. Minimal kalaupun sudah dilakukan di-treat dengan baik, kalaupun kejadian ya udah ini adalah bad luck bagi kita. Ya. Atau banyak orang yang bilang kejadian pandemi adalah black swan bagi kita. Nah, starting point-nya itu adalah hal buruk itu jangan sampai terjadi dulu kok. Ya. Bagi perusahaan, bagi organisasi, bagi kita yang menerapkan risk management itu starting point-nya adalah hal buruk jangan terjadi. Tapi setelah lama-kelamaan kita adalah kita punya kemampuan mengelola risiko, lama-kelamaan kita bisa namanya mengeksploit opportunity. Cerita di awal tadi, bagaimana Excel Axiata, Unilever, kemudian udah itu aja ya. Itu adalah cerita pengelolaan risiko yang sudah lebih jauh lagi. Dia bisa mengeksploit opportunity. Nah, kita kembalikan ke definisi risiko tadi. Risiko adalah effect uncertainty on objective. Teman-teman, suatu kejadian itu sebenarnya netral. Jadi, kejadian atau disebut efek dari risiko itu bisa positif, bisa negatif, tergantung dari tujuannya. Sebenarnya gini, hujan itu lebih berisiko bagi orang jualan bakso atau orang jualan es, Pak? Oh, penjual es, Pak Isma. Konon gitu ya, karena tujuannya dia menjual es. Caranya itu. Nah, sama kayak tadi. Oke. Kemudian sama seperti ini Pak Isma ya. Kalau kita lihat di COVID ini, ada saham perusahaan sebagian besar mengalami kerugian, tapi ada beberapa saham malah naik ya, seperti saham Zoom, Netflix, dan sebagainya. Nah,
ada di situ yang opportunity dibalik. Sebenarnya suatu event itu adalah netral ya, tinggal tujuannya. Sehingga efek, definisi kata efek tadi, efek di risk tadi, kenapa nggak impact? Wah, itu panjang tuh ceritanya. Kenapa definisinya bukan impact of uncertainty? Kenapa efek? Karena efek itu adalah suatu yang tidak langsung. Tapi kalau impact, tabrakan mobil ditabrak sama motor, itu namanya impact. Kalau efek itu bisa langsung, bisa nggak langsung. Nah, efek itu bisa positif, bisa negatif, tergantung dari tujuannya. Sehingga banyak orang yang bilang bahwa sebenarnya uncertainty atau ketidakpastian itu adalah the mother of risk. Jadi biang keladinya risiko itu karena adanya ketidakpastian. Tapi wujudnya risiko itu seperti apa, itu tergantung dari sasarannya. Jadi wujudnya risikonya kepada kita, hujan, kalau kita mau ngantor ya, besok mungkin bulan September udah hujan lagi gitu kan, itu akan berbeda event hujan terhadap impact bagi karyawan yang misalnya naik motor, naik kendaraan mobil, atau mungkin naik sepeda. Gitu ya? Ya. Dipahami ya? Oke, padahal sebenarnya itu adalah sifatnya bisa dilihat dari hal yang netral gitu kan, hujan gitu. Kalau orang di rumah dia nggak punya tujuan untuk keluar ya aman. Oke, Ko. Baik, Pak Isma. Oke. Apa itu risk management? Oke. Risk management itu simple. Risk management itu adalah simpelnya ya. Definisinya adalah coordinated activity, jadi upaya yang terkoordinasi dari sebuah perusahaan. Kalau di ISO 31000 terminologinya itu coordinated activity of the organization to direct and control with regard to risk. Jadi dia harus terkoordinasi, harus pakai metodologi yang jelas untuk mendirect, untuk mengarahkan dan mengontrol dari resiko-resiko yang ada di kita. Oke. Jadi kuncinya dua risk management itu, direct and control. Gitu ya. Oke, teman-teman. Ini ada suatu cerita nih. Banyak yang bertanya nih, kok. Emang kalau nggak pakai risk management kenapa? Orang selama ini juga perusahaan teman-teman udah berapa puluh tahun nih? Ada yang lebih dari 40 tahun? Karena kan terminologi risk management ini baru ada nih mungkin sekitar dekade 90-an ya. Betul. 90-an baru mulai ada risk management, baru mulai terdengung di 2000-an tuh mulai menjadi suatu keharusan, terutama ketika masuk ke salah satu pilar GCG. Iya, betul. Nah, selalu ada pertanyaan seperti ini. Buat apa sih kita manage risiko? Toh selama ini jalan-jalan saja. Karena risk management itu akan menimbulkan cost, effort tambahan untuk memanage, seperti itu. Jadi boleh dijelaskan, Pak Isma, kenapa? Oke, Kos, boleh saya bertanya dengan mempertanyakan lagi, kok? Oke. Ini teman-teman. Bertanya dibahas dengan bertanya nih, seperti dibahas dengan risk nih. Kok, boleh nggak tanya? Ya, Pak Isma. Mahasiswa nih sama-sama belum bekerja. Mahasiswa pertama dia langsung S3 dari S1, dia ngambil langsung double degree dengan S2, kemudian dia meneruskan S3. Ini salah satu mahasiswa yang cemerlang gitu ya. Kemudian ada yang S1, kemudian dia agak lama gitu kan, 7 tahun gitu. Mereka lulusnya bareng. Kira-kira dengan saya balik pertanyaannya tadi, pasti sukses yang mahasiswa S3 nggak, kok? Belum. Untuk mendapat pekerjaan pertama mereka? Belum tentu. Belum tentu, kenapa? Ya, karena dilihat dari ini, tergantung pekerjaan juga sih Pak Isma sih ya, kalau menurut saya sih. Ya, kalau posisinya adalah begitu S1, asumsi berarti MT ya? Boleh. Atau gini, kita simplify aja. S3 dengan S2, S3 menggaransi gak dengan cerita yang tadi kita angkat, pasti lebih sukses dari mahasiswa yang S1? S3 pasti lebih sukses? Pasti lebih sukses. Probability-nya lebih besar, Pak? Nah, probability-nya lebih besar kan? Itu jawabannya, kok. Teman-teman, tadi pertanyaannya adalah, apakah dengan risk management pasti akan menggaransi sukses? Kenapa nggak, ya udah jalan aja gitu kan? Toh selama ini juga berjalan aja perusahaan, untung-untung juga gitu ya. Analoginya sama kayak S3 dan S1 tadi. Mungkin tidak akan menjamin 100% bahwa mahasiswa S3 itu pasti akan selalu berhasil. Tapi dengan risk management, ya kan, dengan preparing yang baik, kalau sekarang pakai terminologi yang lebih jauh lagi, S3 akan
memberikan jaminan yang lebih tinggi sukses daripada S1. Setuju nggak, kok? Setuju. Setuju ya? Risk management tidak akan menggaranti, teman-teman, bahwa perusahaan kita akan luar biasa, pasti untung dan lain-lain. Tapi risk management akan memberikan peluang yang lebih besar perusahaan kita mencapai tujuannya. Dengan cara apa? Dengan cara mengelola tadi yang kita sudah definisikan sebagai risiko. Menjawab ya, Ko ya? Oke, berarti intinya risk management itu meningkatkan probabilitas tercapainya tujuan ya, Pak Isma ya? Ya, oke. Sekarang teman-teman, ini contohnya adalah gini. Banyak teman-teman yang bilang, kenapa sih risk management harus dikelola? Kenapa? Oke, contoh ini. Teman-teman yang dulu sering nonton rally malam hari itu kok. Oke. Kalau kita perhatikan, teman-teman tahu nggak berapa jumlah lampu yang ada di mobil rally malam hari? Ada istilah rally Paris-Dakar gitu. Yang saya paling seru kalau yang ini, jalurnya adalah di hutan tuh kok. Oke. Karena kalau nabrak seru banget tuh. Kan ada 2 orang tuh ya. Ada 2 orang kan. Driver kemudian ada navigatornya gitu kan. Kiri. Ya. Nah, berapa jumlah lampunya? Ternyata teman-teman ada lampu-lampu tambahan yang di luar standar yang di mobil ini ya. Oke. Nah, oke, kita balik tujuannya apa sih? Ternyata rally itu pengen menjangkau maksimal kok. Maksimal. Okay. Kalau mereka berpikir kalau menambah 2 lampu tambahan, dia akan menjangkau 4 meter. Konon. Kalau 6, dia menjangkau bisa 12 meter. 6 itu adalah maksimalnya. Pertanyaannya, kenapa nggak dipasang aja misalnya sampai 14 lampu gitu, sehingga sorotannya tajam dan dia bisa melihat lebih jauh dari yang dia inginkan. Oh. Mungkin lihat dari cost benefitnya mungkin Pak Isma. Mungkin dia merasa sudah optimal dengan lampu yang sudah ada seperti itu. Nah, betul. Jadi teman-teman, ketika kita mengaplikasikan risk management, pengelolaan risiko gitu ya, ternyata ada take off poinnya. Ada take off poinnya. Jadi ada maksimal yang kita akan dapatkan. Gitu ya. Jadi ternyata gini kok, lampu kalau dipasang 12 itu optimal, kalau lebih dari itu ternyata ada bukan lagi benefit yang kita dapatkan, tapi justru risiko lain yang muncul. Misalnya apa? Lampu ini butuh energi nggak kok? Lampu ini butuh energi pasti. Kalau kebanyakan justru akan mendrain sumber energinya ya. Betul. Artinya mudah soak. Satu lagi, kalau ternyata jangkauannya sangat jauh, justru bagi driver ini teman-teman ya, konon katanya justru akan menyebabkan backlight ketika lampu itu terkena warna hijau atau daun-daunan. Jadi justru bukan optimal yang didapat, ada risiko lain tuh kok. Nah, cara risk management simpelnya kok, ini ada gambar di sebelah kanan itu, ternyata high risk high gain itu tidak serta-merta sekarang berlaku. Tapi ada optimum payoff-nya. Kita perusahaan berinvestasi, payment-nya maksimal di mana? Kita sebagai karyawan, gitu kan kok, kan ada konon katanya ya, kalau sudah di senior manager atau VP itu seringkali nggak mau jadi direktur karena payoff-nya ada di situ tuh. Antara tanggung jawab dan take home pay-nya, gitu ya. Oke. Nah, bagi itu ya, bagi teman-teman yang sekarang lagi berusaha punya bisnis gitu ya, mungkin terminologi ini ya mungkin dia geser sedikit lah. Jadi usaha sedikit-dikitnya, risiko sedikit-dikitnya, kemudian mendapat gain yang maksimal. Nah, slide ini menceritakan bahwa teman-teman, kita dalam menjalankan bisnis, kita dalam melakukan fungsi-fungsi kita di perusahaan, apakah sebagai underwriter, apakah sebagai fungsi-fungsi lain, jangan terlalu banyak untuk mengelola risiko. Sesuatu yang kita lakukan keseharian itu ya, itu adalah kejadian yang kita telan sehari-hari. Telan sehari-hari maksudnya, ya udah risikonya kita kelola dengan baik. Tapi jangan terlalu banyak menganalisa. Ada istilah yang disebut ini, paralyze to analyze. Jadi, lu sampai mabuk lu menganalisa risiko, tapi lu nggak jalan-jalan loh. Paralyze to analyze. Itu istilahnya dulu ini kita ya, almarhum guru kita Pak Leo Susilo tuh. Dan kebanyakan lah kok gitu kan kok. Ayo udah sekarang teknologinya udah kita telan. Oke, boleh ke slide selanjutnya kok? Sebelum slide, berarti kalau saya boleh simpulkan di slide ini adalah risk management itu baik, tapi kalau eksesif juga tidak baik. Yang baik itu di optimum ya Pak Isma ya? Betul. Oke. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Apa ini Pak Isma? Nah, teman-teman, kalau kita masih ingat ya, oh ya,
teman-teman masih ingat nggak? Ada petinju dulu kelas berat namanya Mike Tyson. Dulu waktu saya TKSD itu suka nonton sama keluarga itu. Tuh, masih ingat nggak tuh? Masih. Mike Tyson tuh konon mau naik ring lagi ya nanti ya. Jadi gini, kita tahu ya kalau di sebuah, kita semua bentuk perusahaannya adalah perseroan terbatas kan. Jadi teman-teman, di perseroan terbatas itu ada istilah pengelolaan perseroan terbatas itu perwujudan dari dua doktrin atau dua hukum ya, kalau kacamatanya hukum. Yang pertama adalah fiduciary duty, yang kedua adalah business judgment rule. Business judgment rule gitu. Nah, di gambar ini sebenarnya di Undang-Undang PT teman-teman tahu ya, nomor 40 tahun 2007, sebenarnya ada pemisahan jelas tuh teman-teman antara aset dari board. Jadi kalau kita bilang 3 organ perusahaan itu adalah Board of Director, Komisaris, dan RUPS, itu ada pemisahan tanggung jawab jelas antara board dengan aset pribadinya. Gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa kejadian bahwa board itu merugikan perusahaan, maka dia akan dengan gampang, secara undang-undang PT ini terlepas atau terpisah, gitu ya, terpisah. Tapi ternyata kok ada yang bisa membuat, teman-teman ya, ada yang bisa membuat bahwa harta-harta pribadinya itu akan taruhan, gitu ya. Sebuah taruhan ketika dia salah itu bisa menjadi harta yang bisa diambil oleh perusahaan atau stakeholder yang dirugikan. Pada saat apa? Pada saat pertama, ketika ini, di situ ada namanya duty of loyalty, skill, dan care. Artinya doktrin fiduciary duty tadi, direktur tuh harus bisa menunjukkan bahwa duty of loyalty, duty of skill, dan duty of care-nya itu dilakukan. Jadi apabila ada business judgment yang dia mungkin salah, dia bisa bilang bahwa ini semua duty fiduciary sudah saya lakukan sehingga tidak mungkin harta pribadi saya kena. Nah, jadi ringkasnya gini kok. Kalau udah ada di direktur, di level manajemen, kita harus bisa membuktikan duty of loyalty, skill, dan care itu ada pada saat memberikan keputusan. Nah, mereka apabila dituntut ada kerugian perusahaan, mereka bisa bilang bahwa ini adalah business judgment plan ketika tidak 3 duty tadi dilakukan. Baik, teman-teman, ini sesi pertama. Silahkan kalau mau bertanya, silahkan di chat. Ya, kita buka waktu 2 menit untuk ketik dan kita diskusi. Kita ambil 3 pertanyaan deh, Bu. Silakan. Baik. Ya, teman-teman, silahkan jika ada yang bertanya, masuk kolom chat terkait dengan risk management, atau mungkin kalau udah mau sharing mengenai risk management di kantornya seperti apa, boleh juga chat saja, nanti bisa kita buka mic-nya untuk sharing kita. Ada yang ngechat seru juga nih kok, saham-saham industri farmasi lagi naik nih, gitu kan kok. Oh ya. Teman-teman mungkin ada yang usaha buat masker gitu kan? Ya. Termasuk siapa kok ya yang bikin masker tuh ya? Yang branding terkenal tuh ya? M2 bikin juga ya? Oh, ini sekarang semua bikin masker, Momo. Masih semangat. Bikin masker ya? Ya. Teman-teman punya nggak baju atau ini ya, yang dipakai nih, baju atasan bawahan gitu, merek Zara? Merek Zara. Zara itu lumayan terkenal ya? Ya. Mall saya tuh di kota Casablanca, sekarang lagi sepi tuh kok. Nah, itu kalau kita ngomong tentang Zara, produk Zara itu salah satunya mengimplementasikan risk management di supply chain yang luar biasa. Dulu Zara itu lahir di kota La Coruna, di dekat mana ya La Coruna ya? Spanyol ya. Di Spanyol, La Coruna. Dulu dia adalah produksi baju-baju dalaman wanita, lingerie gitu-gitu. Tapi kemudian dia berubah strateginya menjadi produk-produk yang high-end bagi teman-teman anak muda. Nah, Zara itu hebatnya adalah dia bisa melihat peluang keinginan dari customer di 130 negara dia beroperasi sekarang itu. Dari keinginan atau tren di suatu negara, dia bisa 10 hari menyediakan baju-baju yang lagi tren di semua mall-mall yang ada di negara itu. Nah, apa yang dilakukan? Salah satunya adalah dia meng-hire banyak desainer muda, sekitar ada 60-an orang tuh kok di sana. Kerjanya cuma gambar-gambar itu aja. Nggak cuma lama. Itu pengelolaan risk management yang self-driven. Oke.
Ya, saya pernah juga baca buku itu terkait Amancio Ortega itu. Visinya adalah dia membuat baju rasa butik dengan harga store. Gitu ya. Ya. Bagi dia baju rasa butik gitu ya dengan rasa store. Oke. Sip. Oke, silakan teman-teman. lanjut. Ini GCG ini apa Pak Sisma? Oke, teman-teman. Pertanyaan atau flyer kita kemarin, mengapa perusahaan gitu ya? Saya iklannya gitu. Mengapa perusahaan pengen hidup selama-lamanya? Paling tidak dia tidak dibatasi oleh waktu. Gitu. Ini jawabannya di sini kok. Oke. Karena apa? Karena shareholder itu mengamanahkan kepada kita, mengamanahkan kepada manajemen itu pengen hidup. Wah, pertanyaan susah kan? Tapi kalau kita coba buka lagi anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita, di anggaran dasar deh, di setiap anggaran dasar sebuah PT, itu pasti ada jangka waktu beroperasi gitu ya, bagian itu. Hampir pasti di situ dipastikan tidak ada batasan waktu tuh kok. Jadi biasanya ditulis selama-lamanya gitu kan. Selama-lamanya hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Oke, teman-teman, perusahaan sebagai organik itu juga ya, sebagai organ juga, dia pengen tumbuh tuh, kayak manusia. Nah, buat tumbuh dia harus apa? Pertama dia harus bisa defense dulu. Manusia pada saat dulu primitif gitu ya, dia pasti akan defense bagaimana dia hidup gitu ya. Makanya ada tools penemuan api, kemudian rumah, metode nomaden menjadi akhirnya menghimpun makanan gitu kan. Nah sama, perusahaan itu pertama kalau sebelum dia growth, dia harus defense dulu. Defense fundamental bisnisnya. Kemudian yang kedua baru dia ngomong growth gitu ya. Growth biar bisa panjang, apa yang dilakukan? Dia akan melakukan sesuatu yang harus bisa menyeimbangkan stakeholder yang memiliki interest bagi semua perusahaannya itu. Bagi perusahaannya ya. Stakeholder banyak sekali. Nah, apa yang dilakukan agar dia beroperasi sustain, maka dia harus bisa tumbuh, dia harus bisa merangkul semua stakeholdernya, gitu kan? Dan dia satu lagi, dia harus comply dengan perundang-undangan yang ada di wilayah itu. Nah, GCG itu kayak gitu kok. Jadi GCG itu kalau kita kembalikan ke definisinya ya, teman-teman yang ngambil 103, 401, 404 gitu ya, ini harus hafal nih. Jadi GCG itu kalau kita definisikan itu adalah pola hubungan sistem, kemudian proses gitu ya, yang digunakan oleh ketiga organ perusahaan tadi. Ada direktur, ada BOC, ada RUPS, supaya dia menambah nilai yang positif kepada shareholder yang dia akan sustain atau jangka panjang gitu kan, dengan tetap memperhatikan apa kepentingan stakeholder lain dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, GCG itu kayak suatu paradigma, dia suatu prinsip-prinsip hidup yang harus ditetapkan oleh perusahaan, pola hubungan sistem dan lain-lain. Jadi kalau kita sekarang ngomong GCG itu adalah tidak memberikan bribing gitu kan, tidak menyogok vendor. Nah, itu salah satu bagian dari GCG nantinya. Nah, bedanya corporate governance atau good corporate governance dengan corporate management apa tuh kok? Ada beda ya? Ada dua hal. Di perusahaan itu ada dua hal. Yang pertama adalah corporate governance, yang kedua adalah corporate management. Simpelnya gini, corporate management itu adalah bagaimana perusahaan memastikan operation excellent itu berjalan. Nah, corporate governance itu akan terkait dengan responsibility, transparansi, reporting, seperti itu. Nah, GCG itu suatu yang mulia, yang kalau kita lakukan bisa secara sustain menjamin lebih, gitu ya, menjamin lebih pencapaian tujuan. Salah satu pilarnya GCG adalah risk management. Jadi kalau kita analogikan nih kok, GCG itu seperti apa ya? GCG itu adalah seorang manusia yang utuh yang menjalankan perusahaan. Gitu ya. Ya. GCG tanpa risk management, artinya GCG itu spiritnya. Spirit tanpa tubuh seolah-olah seperti hantu. Setuju nggak? Ya. Hantu itu tidak bisa dipegang gitu kan, tidak bisa dijamah. Ya, taunya lah ini GCG di perusahaan gitu. Nah, begitu pula risk management tanpa semangat GCG itu seperti tubuh yang hidup. Tubuh yang hidup artinya zombie gitu ya. Okay. Zombie itu gimana? Zombie itu menyeramkan tapi lemah gemulai itu ya.
Ya kan kalau di games itu kan ditembak, ditendang gitu aja udah mati itu. Nah, kita tidak mau praktik GCG, praktik risk management itu seperti hantu dan zombie. Nah, makanya ada satu pilar lagi juga yang disebut internal audit. Oke, itu kok. Ya. Nah, ini definisinya teman-teman. Lanjut. Oke, kita lanjut Mas Isma. Nah, ini tadi pilar-pilarnya. Jadi betul ya tadi ya teman-teman ya, kalau kita kembalikan ke definisinya pola hubungan sistem proses gitu ya. Kemudian ada untuk penambahan nilai, kemudian stakeholder. Teman-teman sering lupa stakeholder paling dekat perusahaan itu siapa sih? Apa customer? Ternyata bukan. Stakeholder paling dekat adalah karyawan gitu ya. Nah, karyawan, hubungan pola kerja, kemudian termasuk ini ya, termasuk mekanisme grievance gitu, termasuk bully-membuli di perusahaan, itu mungkin menjadi perhatian juga di GCG gitu ya. Nah, kalau lebih jauh lagi, teman-teman, perusahaan itu kan sebenarnya ada 3 organ yang utama, komisaris, direktur, dan RUPS ya. Oke. Nah, Ya, Mas. direktur itu siapa yang menunjuk kok? RUPS. RUPS atau merupakan media dari shareholder ya. Nah, teman-teman, ada di GCG, kalau kita ngomong ini ya, kaitkan dengan perseroan terbatas tadi, ada 2 hal nih. Ada 2 hal. Pertama, teori tentang GCG dan tentang perseroan terbatas itu ada yang menyebut bahwa direktur itu adalah dengan cara pandang stewardess teori. Yang kedua adalah agency teori. Stewardess teori itu gini. Stewardess teori itu bahwa semua orang itu bisa dipercaya 100% dia amanah gitu, stewardess. Nah, kalau yang agency teori, dia maknanya adalah bahwa orang itu tidak bisa percaya dan harus diawasi. Nah, Indonesia itu kan sedikit berbeda dengan Amerika, dengan Anglo-Saxon ya. Sehingga di kita itu ada tiga fungsi organ yang jelas di perusahaan, komisaris, direktur, dan RUPS. Memisahkan jelas antara day-to-day pelaksana dengan pengawasan. Pak Ilham tadi teman-teman audit internal, kemudian ada komite audit, itu bagian dari fungsi fungsi dari pengawasan. Fungsi dari komisaris nanti ya. Ada komite-komite lainnya. Nah, itulah mengapa seringkali kalau kita pakai Belanda itu sama kita. Kita two tiers system. Kalau di Amerika sana, kalau teman-teman belajar AMAI, jangan bingung kenapa ada istilah shift gitu. Kalau istilah shift itu paling cocok sebenarnya adalah untuk one tier. Jadi tidak ada perbedaan antara komisaris dan direktur. Jadi adanya adalah executive director, kemudian ada yang namanya operational director. Kemudian mereka menunjuk namanya CEO gitu. Tapi kalau di Indonesia biasanya prakteknya agak tercampur tuh kok. Kita mencampurkan antara CEO, presdir gitu ya. Ya. Oke, boleh lanjut kok. Oke. Baik, ini GCG. Jadi boleh disimpulkan Mas Isma dalam satu kalimat. Apa korelasi risk management dengan GCG? Korelasi risiko dengan GCG adalah dari saya ya tadi ya, bahwa ini saling mensupport. Risk management itu adalah mensupport atau merupakan badan dari perwujudan dari GCG. Oke. Perwujudan dari salah satu perwujudannya. Oke. Ya teman-teman, risk management itu sebaiknya dilakukan di mana sih gitu kan, di perusahaan, di industri asuransi kita. Nanti kita coba diskusi lebih panjang. Kenapa tadi contoh-contohnya belum banyak tentang industri asuransi ya? Saya takutnya ini sensitif nih kok. Jadi pertama, kenapa tadi perusahaan-perusahaan contohnya adalah contoh-contoh yang perusahaan-perusahaan luar negeri itu biasanya mereka kalau diomongin tuh santai ya, karena mereka jauh juga. Oke, nggak itu bercanda itu. Nanti kita lihat praktek risk management di Indonesia gitu kan. Nggak ada risk management aja santai gitu kan. Mas Indra itu kan udah direktur tuh. Orang ada risk management aja dia dapat bonus juga tercapai gitu ya. Oh, dia ada risk management Mas Isma. Oh, oke. Ada. Tapi nanti kita coba tanya. Ya, mungkin dulu pernah saya tanya, kenapa fungsi risk belum ada tapi lo masih oke gitu kan? Katanya gini, orang risk management udah embed di keseluruhan jiwa kita gitu kok. Oke, ya. Memang salah satu measurement dari risk management itu adalah risk management itu akan dianggap berhasil kalau sudah menjadi culture, Mas Isma ya. Mungkin karena itu kali ya. Betul. Jadi risk management itu adalah sebuah pengelolaan manajemen yang mungkin secara kualitatif harus ditunjukkan, harus dikuantifikasi supaya dia bisa dilihat.
Nah, cara itu mungkin yang belum bisa dilihat oleh manajemen secara banyak gitu ya. Kenapa sih harus ada risk management? Terus mengaitkan antara risk management dengan ini pencapaian perusahaan juga agak susah gitu. Nah, contohnya ini kok, kalau industri yang sudah atau gini, idealnya risk management itu ada di mana sih? Risk management itu ada di setiap proses bisnis kita. Oke. Coba kalau Bapak Ibu teman-teman ya, teman-teman ingat lagi, bagi kita seorang manusia, praktek risk management yang simple, yang sudah mengembed, mendarah daging sumsum ya di diri kita apa? Ada yang simple, itu adalah sense of safety. Sense of safety. Coba kalau kita terjatuh, apa yang dilakukan koordinasi tubuh? Biasanya kalau terjatuh itu, kalau istri saya kalau terjatuh biasanya suara lantai dengan itu jatuhnya itu nggak terdengar, tapi teriakannya itu kencang sekali ya. Oh. Ya teriaknya kencang sekali tuh. Itu koordinasi pertama, jeritan. Kedua apa? Biasanya koordinasi tangan, kaki itu biasanya adalah jatuh. Makanya teman-teman kalau kucing kita jatuhkan itu, kucing itu punya mekanisme tubuh yang bisa membalik gitu ya, bisa balik badan sendiri. Nah itu salah satunya. Terus kita punya sense of safety terhadap diri kita, kalau punya ketakutan gitu biasanya tidak mendekat gitu. Nah begitu juga dengan organisasi perusahaan, karena kita harus tahu ya dari mana. Pertama dari identifikasi strategi setiap tahunan atau setiap 5 tahunan. Nah dari strategi itulah akan diturunkan menjadi strategi objektif, inisiatifnya kan, caranya mencapai gimana, baru kemudian plan dan budgeting. Nah ini adalah gambarannya saja, aku gambaran secara umum aja, bahwa risk management itu harus sebenarnya sebaiknya ya, nggak ada yang harus ya, sebaiknya sudah menempel mulai di poin nomor 2. Pada saat teman-teman di bulan Oktober nanti untuk ngomong strategi di 2021, paling tidak harus ada kajian risk manajemennya. Jadi pada saat strategi itu biasanya manajemen level senior manager ke atas itu dikumpulkan, paling tidak pada saat membuat budget itu ada kajian sedikit tentang risk manajemennya. Risk management tidak serta-merta harus ada yang namanya ini kok, tidak serta-merta harus ada namanya tools gitu kan. Oh ya. Tools yang digital gitu. Harus kuantitatif gitu kan. Harus kuantitatif gitu. Sekedar menuliskan coret-coretan di tisu, sekedar ngobrol dengan teman, itu sudah bisa dibilang risk management loh. Ya. Memang buktinya harus ada tertulis, itu sebaiknya ada gitu ya. Oke. Nah, jadi jangan salah, risk management itu tidak serta-merta harus ada tertulis di Excel yang panjang dan membingungkan itu. Oke, sekedar kita ngomongin bisnis sambil golf gitu kan, gimana biar kita achieve nih bulan September setelah COVID gitu kan, itu juga risk management ya. Baik, itu kok yang bisa kita share. Oke, baik Mas Isma. Jadi kesimpulan di slide ini adalah risk management itu harus ada di setiap proses dan tidak selalu harus yang complicated ya Mas Isma ya. Oke. Lanjut Mas Isma, apa nih Mas Isma? Diagram apa di RM ISO 31000 2009 itu apa nih Mas Isma? Boleh dijelaskan nggak Mas Isma? Kalau ada tentang risk management dan CG, silakan di chat. Kemudian kita akan masuk ke metodologi. Oke. Baik. Sembari ngetik, saya sekalian ini aja ya, biar waktunya optimal. Jadi teman-teman, pengelolaan risk management itu sebaiknya bukan menganut, karena direksinya ini Pak A, maka pakai metode Pak A. Oh, karena shareholder sekarang utamanya adalah PT ini, maka pakai cara ini. Tidak. Jadi risk management itu sebaiknya adalah dia mengadopsi metodologi yang sudah terbukti. Nah, di dunia, kalau teman-teman dulu ya mengambil ujian AMAI dari tahun 2000 awal, bahkan 90-an, risk management itu selalu didefinisikan gini. Risk management adalah proses identifikasi, analisa, evaluasi, dan treatment. Oke. Itu ya? Ya. Nah, sebenarnya gini. Ada pertanyaan kah? Belum. Nah, itu sebenarnya adalah definisi dari proses risk management. Jadi risk management itu dulu yang paling banyak digunakan adalah standar Australia New Zealand 4360 atau ASNZ 4360 tuh. Nah, di situ yang ada adalah prosesnya saja, ada di bagian 3 kalau di ISO. Nah, itu berpuluh-puluh tahun dipakai, baru tahun 2009 muncullah ISO sebagai International
Standard Organization, kemudian diadopsi hingga sekarang lebih dari 130 negara, termasuk di Indonesia sudah ada SNI 31.000 2011, ini banyak digunakan gitu ya. Tapi ada juga bank yang masih menggunakan standar lain, COSO, kemudian kalau Telkom itu karena dia punya market di Amerika ya, listed di sana, dia juga pakai Sarbanes-Oxley gitu-gitu, itu boleh tambahan. Tapi kebanyakan di industri perusahaan asuransi sekarang mengadopsi SNI 31.000 2011. Nah, teman-teman kalau mau belajar tentang risk management ISO 31.000 simple kok. Di dokumennya itu tidak lebih dari 35 lembar. 35 lembar. Gampang. Nah, kalau teman-teman mau belajar buku-buku yang simple, mungkin banyak juga di Gramedia gitu ya. Banyak juga di buku-buku yang sudah terbit, misalnya dari ini ada juga nih manajemennya dari Pak Leo, kemudian dari instansi-instansi lain tuh banyak juga. Simpelnya ISO itu ada 3 bangunan kok, ada 3 bangunan disebut prinsip, framework, dan proses. Nah, prinsip dan framework itu jatahnya teman-teman yang ada di manajemen, jatahnya orang strategik, jatahnya manajemen gitu memahami. Bagi kita yang day to day perusahaan kita lakukan, kita sebagai cost manager di underwriter, claim dan lain-lain, kita diproses aja. Nah, prinsip itu adalah manajemen risiko itu supaya bisa mengembed di seluruh strategi perusahaan itu butuh yang namanya prinsip ini. Kalau framework itu adalah cara risk management ini bisa menjadi satu kesatuan dengan strategik yang kita definisikan tadi. Nah, proses itu adalah dituduhnya gimana kita sebagai pemilik risiko itu menjalankannya. Contohnya di proses itu ada istilah apa kok? Yang pertama adalah establishing konteks. Konteks kita sebagai apa? Sebagai seorang underwriter kah? Sebagai claim kah? Atau sebagai orang compliance atau direktur? Baru kemudian fungsi kita baru tahu tuh. Setelah kita tahu, yang pertama adalah identifikasi. Apa kira-kira risiko-risikonya yang utama bagi kita? Baru dianalisa, dievaluasi, baru di treatment. Gitu ya. Nah, cara pandang risk management bisa cara pandangnya perusahaan sampai ke individu kita sebagai karyawan, sebagai business owner yang memiliki tujuan. Karena risk management tanpa tujuan ya sama aja kok. Lanjut kok. Oke. Nah, ini risk management yang sudah sebenarnya itu bukan 2009, itu 2018 ya kok. Ini yang baru ya? Ya, ini yang baru nih. Jadi prinsipnya berubah menjadi dikumpulkan. Nah, yang unik adalah di prinsip ini adalah value creation and protection. Jadi risk management itu harus semuanya mendukung apa? Value creation and protection dari perusahaan, termasuk industri asuransi misalnya. Dia protectionnya terhadap apa misalnya risiko-risiko kebakaran, risiko-risiko liability dan lain-lain. Nah, baru frameworknya itu mengintegrasikan, mendesain. Ini adalah desain PDCA supaya align dengan model strategi teman-teman di perusahaan. Kalau teman-teman pakai balance scorecard, monggo. Kalau teman-teman pakai OSIS, monggo, silahkan. Nah, yang penting tahu. Oke, Sko, boleh nggak sekarang pakai itu kok? Coret-coretan. Yang kedua, kita kuis yang kedua. Oke, kuis. Ya. Baik, hadiahnya apa? Voucher link aja ya, 100.000. Voucher link. Ya, Oke, boleh tuh pertanyaan dari Koko atau dari saya? Silakan dari Mas Isma. Dari saya. Sebelumnya kita pengumuman pemenangnya nanti ya, pas terakhir ya. Oh iya, pas terakhir kok. Oke, jadi yang sudah join, sudah menjawab, stay tune sampai akhir event ini selesai ya. Karena kita akan umumkan pemenangnya terakhir. Silakan Mas Isma, kuisnya. Oke. Sebenarnya pertanyaan udah ditanyakan tadi ya. Oke, teman-teman gini. Mungkin gini Mas Isma, kita buat pertanyaan yang mungkin kita akan bahas nanti. Nah, kira-kira dalam konteks asuransi, kriteria risiko apa yang optimal jika diasuransikan? Oke, itu boleh. Boleh ya? Kan risiko itu boleh. banyak. Risiko itu banyak. Ya. Kita nggak bicara masalah risiko kebakaran dan sebagainya, tapi risiko itu banyak. Nah, mungkin teman-teman bisa sharing dari pemahaman tadi terkait risk management. Kira-kira risiko apa sih yang kriterianya
kriteria risiko apa yang optimum jika diasuransikan? Seperti itu. Atau kalau nggak kita balik, underwriter, kalau dari underwriter pasti akan menerima risiko yang rendah-rendahnya ya. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Ya, Kriteria risiko apa yang optimum jika diasuransikan? Nah, boleh di kolom chat silahkan. Di kolom chat silahkan. Chat everyone juga boleh. Oke, kok boleh hosting ke saya, kok saya mau share. Silahkan, Mas Isma. Share tampilan. Mas Indra, boleh share nggak? Sembari nunggu 2 menit, 3 menit nih. Mas, lu kan bulan tahun lalu ya, akhir tahun lalu itu renewal treaty ya. Lu sebagai direktur teknik gitu. Risiko apa sih yang dihadapin gitu? Terus lu caranya gimana biar treaty-mu itu the best gitu untuk 2020 ke depannya? Fitur-fiturnya aja, Mas. Kalau kita ngomongin treaty, itu kan kita bicara tentang risiko yang akan kita kelola untuk 1 tahun ke depan. Berarti di sini akan berdiskusi dengan teman-teman di bagian marketing, program apa yang dia akan lakukan untuk setahun ke depan, ya target marketnya apa, kemudian berapa estimasi premi yang akan dicapai, kemudian apakah ada strategi-strategi baru. Nah, itu yang akan kita align dengan secara teknikal. Ya, itu isinya dari treaty. Kemudian yang kedua, ya kita juga harus memastikan bahwa security yang kita miliki, dalam tanda kutip itu reasuransi, itu juga harus masih bisa bertahan setidaknya setahun ke depan. Kan agak menjadi pertanyaan nanti begitu kita sudah settle, treaty-nya sudah selesai, tiba-tiba ada 1 atau 2 panel reasuransi kita yang dalam tanda kutip dia tidak terlalu strength. Akan ada sesuatu terjadi di pertengahan tahun ke depan. Nah, itu kan kita mesti bisa kita review. Ya. Nah, kalau seperti itu biasanya kita akan lari ke security rating. Ya. Nah, itu gunanya kenapa beberapa reasuransi kita harus punya rating. Nah, fungsinya seperti itu. Ratingnya boleh macam-macam, bisa pakai Fitch rating, IM-Best, S&P, dan yang lainnya. Mas, lu bikin program treaty itu setelah objektif perusahaan 2020 ada atau sebelum, Mas? Atau barengan? Kita lihatnya setelah. Jadi kita harus tahu dulu objektifnya mau kemana. Karena sudah tahu objektifnya, baru kita pasang aturan-aturan yang bisa mensupport supaya tujuan objektif itu bisa tercapai. Oke. Jadi kembali lagi ya, kita mesti tahu dulu objektifnya apa. Oh, sip. Oke. Kita bisa nentuin mau kemana langkahnya. Misalnya kita mau jalan nih, kita mau lewat gurun, nah berarti kita harus siapkan equipment-nya. Ya. Bajunya seperti apa, bajunya seperti apa, actionnya seperti apa. Betul, setuju. Nah, teman-teman sering lupa nih ya, kalau untuk menetapkan objektif tujuan tuh biasanya harus, istilahnya apa Mas? Istilahnya smart gitu ya, specific, measurable gitu-gitu ya. Ya, betul. Karena apa? Dulu sih Mas Indra itu cerita sama saya. Kalau tujuannya ternyata gross premium itu 1 triliun dalam tahun 2020, itu udah spesifik belum teman-teman? Sebuah perusahaan mendapatkan gross return premiumnya 1 triliun. Apakah sudah spesifik? Kalau saya diskusi sama Bro Indra ternyata nggak spesifik. Emang lu mau kalau saya dipanggil Isma gitu. Emang lu mau dapat gross return-nya 1 triliun tapi biaya marketingmu 3 triliun gitu? Kan enggak ya? Makanya setiap orang itu harus ada fungsinya di strategic management itu. Boleh nggak Bang Ishak open mic? Bang Ishak. Halo. Bang. Halo, kedengeran nggak? Bos, suaramu memang top Bang. Mikrofonis Bang. Bang, abang kan itu
Bang Isa itu salah satu master trainer di Belajar Asuransi. Beliau di kantornya adalah branch regional vice president untuk ini ya, untuk Indonesia ya, marketing gitulah. Bang, resiko-resiko utama aja sih apa sih Bang yang lu lihat baik eksternal maupun internal yang bisa muncul, yang bisa mengganggu pencapaian tujuanmu di 2020? Halo. Yes, Bang. Dengar, Bang? Mana tadi nggak kedengeran? Mati Ya. tadi. Oke, Bang, lu kan regional branch manager ya, vice president lah buat regional Indonesia, gitu kan. Nah, risiko apa saja, Bang? Yang utama-utama saja, eksternal maupun internal, yang bisa mengganggu pencapaianmu di 2020. Terus, lu ngapain aja nih? Wah, boleh secara umum kita jelasin deh. Ya, yang pasti sih risiko-risiko, terutama risiko bisnis sih ya. Yes. Yang kalau kita lihat nih, kalau kita misalnya kita bicara market retail, ini kan semuanya udah mengarah kepada digitalisasi ya. Nah, itu berarti kan ada perubahan tren. Nah, pada saat terjadi perubahan tren, berarti ada perubahan selera. Nah, di sini bisa berdampak pada penurunan sales. Yang dulunya kitanya misalnya dagangnya di lapak, asongan, nah sekarang trennya udah nggak gitu lagi. Nah, sementara infrastruktur yang kita punya kan misalnya masih pakai lapak gitu. Nah, ini bisa menyebabkan penurunan sales karena tidak menjawab lagi selera dari para kaum milenial yang merupakan itu adalah target market kita. Oke. Seperti itu. Jadi poinnya adalah belum matchingnya antara infrastruktur perusahaan dengan tren bisnis yang ada sekarang adalah ancaman. Oke, satu Bang itu ya. Kita belum sadar. Belum iya, apalagi kita belum sadar. Oke, belum match-nya infrastruktur dengan uncertainty yang ada di luar. Abang sebagai risk owner-nya, pemilik risiko tertinggi di perusahaan gitu ya, kan bosnya nih, itu melihat itu risiko internal atau lebih eksternal nih Bang? Itu lebih kepada risiko internal sih ya. Kalau kita lihat, kalau eksternal itu memang sudah kondisi market jangan dilawan gitu loh. Ibarat kata seperti teknologi segala macam nggak usah dilawan. Ada pernah kita dengar dulu kan waktu mulai awal-awal Gojek, terus pedagang Gojeknya dihantemin, digebukin kan. Nah, tapi nggak mempan juga, arahnya pasti akan semua ke sana. Yes. Gitu loh. Wah mantap. Jadi teman-teman keren banget ya nih ya. Bang Isa share gitu ke kita, menunjukkan kualitasnya gitu kan. Bagi kita juga gitu, kalau ada suatu masalah nih, kita lebih melihat ke internal atau eksternal. Nah, gak usah saya jelaskan. Maksudnya gini, kita biasanya melihat lebih ke dalam atau keluar. Teman-teman pastikan bahwa gini, biasanya 80% yang menimpa kita itu adalah berasal dari eksternal. External risk, external faktor itu jauh lebih dominan. Tapi ingat, masih ada 20% yang berasal dari kita, within our control. Konon kalau di ini ya, kita belajar risk management, bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita beradaptasi, itu adalah kunci dari bagaimana kita mengontrol yang 80% eksternal tadi. Jadi benar, perusahaan-perusahaan asuransi sekarang udah go digital semua. Faktor eksternal tadi banyak yang nggak bisa kontrol. Memang seperti itu ya. Nah, maka dari itu seberapa siap kita menghadapi risiko itulah yang risk management itu coba kelola, menyiapkan jauh lebih awal untuk mencapai sasaran gitu. Oke, thank you Bang. Ya, oke, teman-teman, thank you. Jawaban sudah ada. Sekarang kita akan diskusi tentang risiko-risiko di insurance. Saya akan share. Nah, saya akan share ini ya. Sudah kelihatan? Koko udah kelihatan belum? Sudah Mas. Boleh. Teman-teman boleh nggak buka di HP-nya atau di gadget lainnya menti.com, www.menti.com, kemudian isi kode 430988. Kita mau sedikit interaktif. Teman-teman ada di fungsi insurance macam-macam, gitu ya. Ada di underwriter, ada di teknik, support, dan lain-lain. Coba identifikasi risiko utama dari teman-teman, tulis 3 di situ. Apa saja, nanti lembar ini akan mengakumulasi, kita lihat risiko apa yang penting.
Coba menti.com. Coba teman-teman di menti.com nanti langsung isi aja 430988. Nah, itu langsung terhubung di sini. Coba risiko apa yang utama dalam teman-teman bekerja? Yang merupakan risiko penting bagi teman-teman. Kalau ada 40-50 orang ini masuk, berarti minimal ada 150 risiko. Nanti kita lihat. Nah, ini kelihatan ya di slide. Semakin banyak artinya semakin kelihatan nih teman-teman. Wah, bervariasi kayak gini nih ya. Nah, semakin hurufnya membesar, berarti semakin banyak jawaban yang sama pada kata itu. Jadi kita lihat nanti. Ada resiko reputasi. Wah, ya reputasi perusahaannya ya. Data tidak spesifik. Katanya masuk sampah, keluar sampah gitu. Risiko hukum, wah dituntut. Utmost good faith nasabah. Wah, macam-macam nih. Wah iya, ada risiko penting bagi kita. Wah itu Mana kok? ini bonus nih kayaknya nih. No, medical gede juga kok, resiko medical. Oh iya, memang semenjak pandemi ini masih Yes. semua orang sekarang concern dengan kesehatan. Iya ya. Medical, Mungkin teman-teman financial ada risk. juga yang belum menerapkan semi work from home gitu. Medical, oke. Holding BUMN, wah ini dari BUMN nih. Ya, dari BUMN, jadi risikonya adalah dia merupakan mungkin captive ya, kok ya. Captive. Ya. Oke, udah mulai kelihatan nih Mas Isma, 3 ini. Nah, udah kelihatan nih. Hukum, medical, dan financial risk. Oke. Oke, lanjut. Oke, teman-teman, kita tutup ya. Jadi kalau kita kita simpulkan yang paling gede mungkin di 3 ini ya, kok ya. Ada image, cyber ya. Ya, ada risiko dipecat juga Mas Isma ternyata. Unik juga ya. Resiko dipecat ya, benar nih. Resiko dipecat. Tapi itu relevan sekarang Mas Isma. Dulu mungkin kita akan jadikan sebagai jokes ya risiko dipecat, tapi sekarang memang sangat relevan sih. Sekarang relevan ya. Sekarang. Oke, holding BUMN besar juga sekarang. Oke. Membesar, holding BUMN membesar nih. Oke. Karena udah di BUMN maka menjadi masalah gitu ya. Potensi masalah, resiko COVID kayak risiko pilot kayak atmosfer fit. Hukum, medical. Masih bergerak? Kita masih punya waktu berapa kok? 5 menit ya? Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin kita bisa tutup sebentar lagi Oke. Mas Isma, pentinya. Saya stop langsung- share ke Oke. slide-nya kok untuk yang slide terakhir ya. Ya teman-teman, terima kasih tadi menarik ya, banyak risiko-risiko. Ada yang cara pandangnya melihat risikonya dari diri kita. Ada yang lebih luas lagi, dia melihatnya bahwa perusahaan menghadapi risiko-risiko macam-macam ini. Oke, slide terakhir. Oke. Baik, teman-teman semuanya, belum seperti perbankan, lembaga jasa keuangan bank gitu ya. Lembaga jasa keuangan non-bank, insurance ini baru diatur untuk melakukan risk management secara strategik, secara keseluruhan atau disebut enterprise itu baru tahun 2014. Guidance-nya baru muncul tahun 2016. Pelaporannya kok setiap kuartal, di setiap tahun, mulai dari Februari, kemudian tambah 3 bulan gitu. Nah, teman-teman, apa yang dilakukan lembaga keuangan non-bank atau industri insurance ini, kita harus melakukan yang namanya self-assessment. Self-assessment, kemudian dilaporkan kepada regulator kita, kepada OJK gitu ya. Nah, perusahaan, cara pandang perusahaan itu melihat risiko itu nanti ternyata ada berapa layer nih? Tuh, 2, 3, 4, 5. 5. Ternyata perusahaan secara umum itu ada di risiko rendah, sedang rendah, tinggi, sangat tinggi. Kita melihatnya sebuah perusahaan ya, itu diambil dari risiko-risiko yang ada di asuransi. Risiko yang ada di asuransi disepakati oleh regulator ada cuma berapa ini? 7 ya. Risiko strategik, operasional, aset liability, AL, kepengurusan, tata kelola, dukungan dana, dan risiko asuransi. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, biasanya perusahaan itu akan, biar tidak diaudit itu, dia akan melaporkan di level yang sedang tinggi maksimal gitu ya. Nah,
Apa yang terjadi ketika itu dilakukan atau menjadi praktik yang umum bagi industri kita? Pertama, regulator akan terlambat untuk menghadapi potensi-potensi yang dihadapi oleh perusahaan. Karena apa? Kelemahan self-assessment gitu. Sama saya kayak dulu saya ngakunya juga merasa ganteng gitu ya waktu kuliah gitu ya. Nah, approach banyak ke teman-teman yang cewek gitu kan, ternyata banyak ditolak juga. Nah, itu self-assessment tuh kelemahannya gitu. Kita merasa kita itu oke aja gitu. Padahal kurang jujur untuk melihat diri sendiri. Nah, ini nanti tetap terus diperbaiki oleh sistem regulator kita. Intinya gini, melihat ini ya, risiko-risiko yang ada di perusahaan perasuransian, artinya kita lihat fungsi kita ada di mana. Kalau direktur teknik, dia berarti akan menghadapi risiko mana saja. Oke, mungkin struktur, sifat bisnis, Asuransi. ya. Ya, di asuransi, di underwriter itu ya. Coba kita beralih ke yang simpel. Staff ini, policy maker ada di mana kok? Dia punya risiko apa di perusahaan ini? Mungkin ini Mas Isma, kalau kita melihat semuanya, kayaknya semuanya itu saling berkaitan ya. Maksudnya kalau kita bicara, let's say direktur teknik juga mereka ada risiko asuransi, risiko strategi, operasional juga ada gitu ya. Betul. Kita lihat Betul sekali. Jadi nanti teman-teman ternyata risiko itu seringkali tidak hanya sendiri ya. Kalau kita ngomong tentang bisnis proses gitu kan, pasti ada namanya input, proses, dan output ya. Nah, seringkali risiko itu adalah output dari fungsi lain masuk ke kita gitu kan. Nah, makanya kalau di fungsi bisnis proses itu ada namanya SIPOC system ya. Input, proses, output gitu kan, customer, supplier gitu. Itu untuk melihat semuanya berjalan perusahaan itu seperti apa. Nah, seringkali kalau kita bicara nanti teori tentang risk owner, kita harus jelas ini risk owner, risiko itu punya siapa gitu. Akan saling terkait kok risiko itu secara teknisnya ya. Sekarang, kalau secara simpel teman-teman yang policy maker, dia ada di risiko mana dari perusahaan besar ini? Oh, yang major ya. Mungkin dia akan terpapar semua risikonya, tapi yang mungkin yang major tata kelola, strategi ya. Atau gini deh, kalau seorang policy maker tidak mencetak polis dengan sesuai SLA-nya, waktu yang tepat gitu, dia akan mengimbas kepada perusahaan ada di mana? Oh, di operasional mungkin ya. Di operasional ada di mana? Gangguan bisnis? Bisa nggak kok gangguan bisnis kok? Iya, gangguan bisnis. Yes. Teman-teman, sesimpel ini. Kita punya customer, kita punya klien. Dia mungkin ada sebuah perusahaan project yang dia dibiayai secara lenders financial. Secara insurance dia hanya membutuhkan pada saat ini ya, 2 hari lagi saya harus report ke lender. Buat apa? Buat mendapatkan duit gitu kan, karena dia bid untuk projectnya. Dia hanya membutuhkan cover note tuh kok. Okay. Apa yang terjadi ketika ke perusahaan asuransi, dia tidak bisa membuat sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh klien. Tentunya kliennya tidak akan dapat pembiayaan dari lenders, bisnis tidak dapat. Kita cari lagi, kenapa? Oh, ternyata karena ada perusahaan asuransi yang tidak bisa memberikan servisnya. Karena apa? Ternyata setelah diturut-turut, belum ada SLA pembuatan polis di perusahaan itu. Yeah. Nah, sesimpel itu kok. Saya cuma pengen ini men-snapshot. Teman-teman pasti nanti banyak ya cerita kayak gini ya. Artinya setiap fungsi bisnis sekecil apapun di perusahaan kita, yakinlah bahwa kita memiliki tujuan. Gitu ya. Kalau belum, yuk coba kita lihat objektif kita di perusahaan itu apa sih. Kemudian kaitkan dengan kita ada di fungsi di perusahaan ini sebagai apa gitu. Nah, ketika tahu, yakinlah bahwa kita berperan penting di perusahaan. Dan jangan pernah merasa kita kecil, karena sekecil apapun peran kita, dari mapping seperti ini kita bisa lihat bahwa fungsi kita sangat berguna di perusahaan. Itu sih kok closing statement-nya kok. Oke, luar biasa Mas Isma.
Baik, itu saja Mas Isma. Slide selanjutnya. Ya, teman-teman ada yang mau sharing nggak? Silakan kita open mic, raise hand kalau mau. Udah cukup lama loh ini. Ya, dari rencana 1 jam sudah 1 jam jadi 1,5. 10:40. Karena memang menarik sih, risk management itu sesuatu yang abstrak tapi menjadi suatu hal yang penting sekarang. Seperti yang disampaikan tadi bahwa risk management itu meningkatkan probability suatu perusahaan atau kita untuk mencapai tujuannya itu, Mas Isma ya. Yes, kok. Baik. Mungkin kalau belum ini sambil menunggu kita bahas jawaban saja, Mas Isma. Yuk. Oke, kita lihat dari chat-nya. Oke. Untuk kuis pertama tadi terkait dengan Alice. Apakah itu risiko atau tidak? Mungkin Mas Isma bisa memberikan dari chat-chat itu siapa jawaban mana yang paling menarik yang berhak untuk mendapatkan saldo link aja 100.000. Oke. Yang paling menarik adalah yang paling pas ya, pas dengan apa yang kita bahas tadi, kemudian yang paling cepat gitu sih kok. Ada ada teman kita ini RR Rahmaningrum. Mungkin ini Ibu ya? Mungkin. Ibu oh, dia di chat pribadi ya, private. Oke. Ini private nih, Ibu Rahmaningrum. Boleh itu Mas, Isma dibacakan jawabannya. Kak Rahmaningrum, nanti hubungi 08 berapa kok? Nomornya Mas Indra ya. Nomor Mas Indra itu 0817. Terus dia ulang tahunnya 18 September tahun 79. Nah, ini. Silakan Kak Rahmaningrum hubungi nomor atau kita chat aja, Bu. Kita unmute aja ya. Boleh. Biar tahu bisa dengar suaranya. Oke. Halo, Mas atau Mbak Rahmaningrum? Oh, Mbak. Mbak. Baik. Halo, Mbak. Apa kabar? Ya, baik. Oke. Boleh tahu, Mbak, dari insurance, broker kah, atau dari... Dari insurance MSIG. Oh, MSIG. Oke. Baik. Ya, Mbak. Tadi jawabannya apa, Mbak, yang Alis tadi? Jawabannya saya send ya. Saya present. Boleh dibaca resiko, Mbak? Bukan resiko karena Alice tidak memiliki tujuan atau objektif dia mau pergi kemana. Itu jawabannya saya. Luar biasa. Sebelumnya memang di bagian risk management, Mbak? Enggak. Saya baru gabung di bagian underwriting baru 3 bulan. Oke. Ya. Jawabannya sesuai sekali dengan apa yang didapatkan Mas Isma tadi ya. Baik. Terus di timnya siapa, Mbak? Kenapa? Di timnya siapa? Maaf, kenapa nggak terlalu jelas suaranya? Di MSIG di timnya siapa? Di timnya Mas Ari atau di timnya David? Bawahnya Pak David. Oke. Kemudian yang jawaban kedua. Jawaban kedua itu apa sih kok pertanyaannya? Risiko ya? Ya, kriteria risiko apa yang paling optimum untuk diasuransikan? Nah, boleh saya pilih Mas Isma ya? Boleh, sambil dijelasin ya kok. Ya, baik. Saya itu Mbak Ningrum masih di sini kan? Iya, masih. Oke, dari semua jawaban yang menarik itu adalah jawaban dari Mbak Rahman Ningrum. Oh gitu. Apa tuh kok? Ya, risiko yang sudah ada proses risk management di dalamnya. Mbak Rahmanirul, boleh jelaskan nggak kenapa jawabannya itu? Karena kalau misalnya risiko yang masuk itu sudah dihitung, risk manajemennya otomatis kan bisa dibilang dia sudah memperhitungkan, meminimalkan risiko yang kedepannya akan muncul. Nah, dari sisi asuransi pun itu enak karena saya bagian underwriting, jadi mungkin itu akan bisa lebih gampang untuk diterima. Ya. Jadi kalaupun memang ada risiko yang muncul, itu sudah optimal diperhitungkan ke depannya seperti itu. Oke, ya dari sisi tertanggung pun juga, karena risiko sudah di-manage, mungkin preminya juga bisa lebih efisien ya? Ya, bisa. Nah, oke, terima kasih Mbak Rahmaningrum. Nanti tolong diinfokan nomor handphonenya ke Mas Indra Jaya Wardana ya. Betul. Jadi kalau boleh... Terima kasih.
Terima kasih Mbak Ninom. Selamat. Oke, Mas Isma. Ya, gimana Mas Isma tanggapannya terkait itu? Oke. Kok boleh dijelasin nggak kok dari Koko yang itu bisa coret-coret nggak kok? Oke, coret-coretan. Saya nggak coret-coretan. Mas Isma mungkin bisa coret-coret. Saya boleh? Boleh. Jadi gini, teman-teman semua. Kalau kita coret-coret Koko yang ini ya, Koko yang jelasin ya. Ya, oke. Jadi kalau kita bicara risiko apa sih yang paling optimum diasuransikan? Yang asuransi optimum untuk terima. Jadi kalau kita bagi kuadran 4, itu sebelah kiri frekuensi, sebelah kanan severity. Nah, kita bagi 4 kuadran. Nah, risiko yang pertama, yang di kuadran pertama, adalah risiko yang severity-nya rendah dan frekuensinya rendah. Nah, ini sebenarnya risiko yang diterima oleh manajemen. Ini adalah target dari risk management. Ingat, risk management itu tidak bisa menghilangkan risiko sama sekali. Yang bisa dilakukan oleh risk management adalah mengurangi risiko. Sampai mana? Sampai risiko yang dapat diterima, sampai acceptable. Nah, yang acceptable itu apa? Risiko yang, kalau di kuadran ini adalah risiko yang frekuensi rendah, sepertinya juga rendah. Seperti itu dampaknya. Nah, kemudian ada risiko yang sepertinya tinggi, frekuensinya rendah. Itu risiko yang di kuadran kedua. Nah, contohnya apa? Kalau mobil mungkin ban pecah, kemudian kalau toko itu pengutilan, shoplifting. Nah, ini masuk kuadran kedua. Nah, kuadran kedua seperti apa sebaiknya mitigasinya? Dimitigasi secara operasional, bukan ditransfer. Ya, mahasiswa masih sering ke ATM nggak Mas sekarang Mas? Atau sudah e-banking semua? Saya hampir selalu e-banking kok. Ada LinkedIn, ada 2 yang wallet money. Tapi semua dikontrol oleh istri kok. Berarti saya nggak punya kok. Baiklah. Memang Mas, istri itu kita tuh ibarat investor sebagai suami. Investor yang tidak ada return-nya. Tapi oke, istri sudah. Jadi jangan sekali-sekali menghitung IRR untuk investasi pada istri, Mas. Baik. Itu dia banget. Jadi, tapi Kak, it's just joke. Oke, kita balik ke kedua. Kalau kita dulu ke ATM, kita masukin kartu ATM, ya. Kemudian ada pilihan angka-angka 100.000, 300.000 dan sebagainya, atau pilihan menu lainnya. Kan seperti itu biasanya kan ya. Kalau kita pilih angka misalnya 300.000, itu yang keluar itu apa dulu? Uang dulu kah atau kartu dulu? Untuk sebagian ATM. Saya lupa. Sudah lupa ya? Oke. Saya bantu jawab ya Mas Isma. Jadi kalau kita pilih angka 300.000 atau 400.000, itu yang keluar itu sekarang adalah kartu dulu, baru uang. Ya. Nah, dulu ketika ATM itu baru-baru ada, yang keluar tuh uang dulu. Nah, secara psikologis ketika orang mencet yang 300.000, itu adalah orang yang terburu-buru. Tujuannya adalah uang. Nah, oleh karena itu ketika dia punya 300.000, keluar uang, dia sedang dapat uang, kemudian dia pulang. Sehingga banyak kejadian kartunya tertinggal atau tertelan. Nah, akhirnya banyak komplain, banyak biaya untuk mengembalikan kartu, terus lagi juga ada juga risiko-risiko fraud, orang yang kartunya tertinggal, ternyata ada orang selanjutnya yang mengambil dan sebagainya. Akhirnya itu risiko yang dampaknya kecil, tapi sering terjadi. Nah, oleh perbankan, akhirnya ditukar. Karena kita punya 300.000 atau 100.000, itu yang keluar tuh kartu dulu. Nah, jadi untuk mitigasi itu dilakukan mitigasi secara operasional, ya. Gitu. Nah, terus kemudian bayangkan kalau asuransi mengcover ban motor kempes atau bocor. Nah, bayangkan asuransi mengcover itu, maka yang terjadi adalah akan banyak klaim-klaim kecil. Mungkin biaya klaimnya cuma tambal ban mungkin 20.000, tapi biaya survei 100.000. Nah, akhirnya risiko yang di kuadran 2 adalah risiko yang harus dikelola secara operasional. Kan ditransfer ke asuransi. Oke, yang ketiga, risiko yang, kebalik. Yang risiko 3 yang tidak, ternyata masih semak balik. Oke, risiko ketiga itu risiko yang tidak cocok untuk diasuransikan.
Dia cocok yang untuk mitigasi, risiko yang 3. Risiko kedua, yang severity tinggi, frekuensi rendah, ini adalah risiko yang paling cocok untuk dimitigasi melalui transfer, diasuransikan. Karena mungkin tidak ekonomis kalau kita mitigasi secara operasional saja. Ya. Atau dampaknya mungkin tetap akan masih ada. Itu yang kedua. Nah, yang keempat, bagaimana risiko keempat? Risiko yang frekuensi tinggi dan severity tinggi. Nah, risiko ini jangan langsung diasuransikan, tapi kita geser dulu ke bawah. Jadi dari 4 ke 2. Kita mitigasi secara operasional dulu, baru kita transfer ke asuransi. Nah, jadi dalam hal ini saya sepakat dengan Mbak Rahmaningrum bahwa risiko yang paling pas untuk diasuransikan adalah risiko yang sudah di-manage. Ya. Risiko yang sudah di-manage. Oke. Itu saja mahasiswa. Ya. Risiko yang di-manage ya. Berarti oke. Oke, teman-teman, kalau banyak klien bilang bahwa insurance is our the last resources, our mitigation facing the risk gitu ya. Jadi di dalam risk management mereka itu mereka biasanya pakai istilah itu kok. Jadi last resources mereka mengelola risiko itu adalah dengan cara mentransfer ke perusahaan asuransi. Ya. Berarti yang menang di sesi 2 siapa kok ini? Mbak Rahmaningrum juga masih semua. Oke, berarti 2 ya. Ya. Selamat transfer. Oke. Kok sudah cukup? Sudah materi kita. Oke. Masih ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada, kita akan akhiri sesi ini. Oke. Saya hitung 100 ya. Oke. Baik, teman-teman semua. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas partisipasinya, atas atensinya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya terkait risk management, sehingga objektif-objektif yang kita rancang atau objektif perusahaan dapat tercapai dengan probability yang meningkatkan probability mencapai objektif tersebut, terutama dalam masa pandemi seperti ini. Amin. Kok boleh di-show semua gambar kok, kita foto bareng kok. Teman-teman yang berkenan untuk buka gambar, silahkan kita foto bareng. Oh, ada Pak Irfan. Mas Indra buka. Kak Syahni, yuk. Pak Rahman tadi, Simon. Firly, yuk, masih banyak. Wah, ada si Abang tuh. Oh, si Abang pakai lighting. Bang Isa. Oke, teman-teman, terima kasih. Kok minggu depan kita masih ada free webinar? Bang Isa, Mas Indra? Tentunya masih semua. Oke. Kita mungkin topiknya minggu depan apa sih, Pak? Terkait reinsurance ya? Kita reinsurance. Ya. Kalau kemarin masukan dari Bang Isa, teman-teman kemarin ngechat kita juga ya pribadi ya. Banyak bilang gini, reinsurance market gimana nih kok? Gitu kan? Ya. Rating naik turun seperti ini, kemudian treaty bisa berubah di tengah jalan nggak tuh? Itu dia, itu yang khawatirkan. Pertama, kalau kita lihat kan sumber pendapatan asuransi itu salah satunya dari investasi ya. Nah, pendapatan asuransi. Nah, dengan kondisi seperti ini gimana sih dampaknya? Nah, besok kita akan jawab ya. Dengan narasumber kita ada Pak Sudarlin dan Pak Ronald. Roland, sorry. Roland. Oke, kok di show di tempatmu yang itu ya, yang apa? Oke. Bisa kan ya, yang kelihatan semua itu ya? Oke. Nah, nanti kita masukin ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu lagi di program-program free webinar belajar asuransi. Kalau teman-teman pengen menjadi member yang berbayar untuk yang ujian amai, kita ada video online. Silahkan email ke kita. Untuk materi-materi yang lain, teman-teman mungkin dari HR untuk in-house training, silahkan hubungi kami, ke Pak Indra, ke Pak Isa, ke Koko Thomas. Oke, terima kasih. Foto dulu ya. Oke, foto dulu. 1, 2, 3, cheese. Oke. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sela, Kak Arya, Bang Berry. Berry, mana lo Berry? Masih Jakarta.